Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Hai semua, di video kali ini RT Rutir Cooking akan berbagi resep cara membuat 2 resep sirup jahe. Ini bisa buat ide jualan maupun kita nikmatin sendiri di rumah. Yang tentunya bahannya mudah untuk didapat, juga mudah untuk dibuat. Langsung aja ikutin cara pembuatannya. Cus markimul, mari kita mulai. Untuk sirup jahe gula merah yang pertama kita buat ya teman-teman. Pertama kita siapkan, ini aku pakai jahe merah, ini pakai 250 gram ya. Untuk gulanya aku pakai 1/4 atau 5 biji atau 5 buah gula merah ya, yang warnanya coklat kehitaman. Selanjutnya di sini aku pakai 4 batang serai ya teman-teman. Dan untuk airnya aku akan pakai 500 ml. Pertama kita akan kupas dulu jahenya. Ini sebelumnya jahenya aku rendam ya teman-teman, supaya cara mengupasnya lebih cepat kalau kita rendam, jadi kulitnya itu lebih empuk ya kalau kita kupas. Jadi cara ngupasnya juga aku nggak kupas seset ya teman-teman, tapi aku cuma kerik ya, jadi seperti ini supaya nggak banyak membuang daging dari jahenya. Selanjutnya kita bilas atau kita cuci lagi ya, untuk menghilangkan kulit arinya seperti ini. Nah, membersihkan kulit arinya ya, atau kulit luarnya yang tipis itu. Kemudian kita bilas lagi sampai benar-benar bersih ya untuk jahenya. Jadi cara ngupasnya cuma seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan potong-potong kecil-kecil seperti ini. Ini mempermudah nanti jahenya kita blender ya, atau kita haluskan. Nah, selanjutnya kita akan siapkan blender. Aku pakai ini blender, bukan blender yang gede, aku pakai yang kecil. Kita akan haluskan ya separuh-separuh, karena nggak bisa langsung semuanya 1/4 ya, nggak cukup. Kalau pakai blender gede bisa. Kemudian kita tambahkan air yang kita sudah siapkan tadi ya teman-teman. Kita bagi 2. Nah, setelah kita haluskan seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan saring. Selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan. Terima kasih sudah mampir. Nah, untuk perasannya kita akan blender lagi dan kita akan tambahkan air lagi ya teman-teman. Kita lakukan ke semua jahenya sampai benar-benar nanti jahenya itu ketika kita peras, hasil airnya itu sudah mulai bening ya, jadi kita nggak akan pakai atau kita nggak akan peras lagi ya. Nah, setelah kita blender kedua kalinya, airnya sudah mulai agak bening, kita hentikan ya. Kemudian perasannya kita diamkan untuk memisahkan pati dan sarinya. Selanjutnya kita saring. Setelah patinya mengendap ya teman-teman, untuk pati jahenya mengendap, jadi kita saring supaya tidak ada kotoran yang ikut ke dalam sirup yang akan kita buat ya. Nah, ini masih ada kotorannya atau ampasnya, jadi kita sisihkan. Dan ini untuk sari patinya ya teman-teman, kita juga akan sisihkan, tidak pakai, karena kalau dipakai nanti jadinya nggak bagus ya untuk sirupnya. Kemudian kita tambahkan potongan serai, kemudian kita masukkan gula merahnya. Dan selanjutnya kita akan pindahkan ke kompor ya teman-teman. Dan kita akan rebus hingga mendidih dan tanak, karena untuk sirup jahe ini pakai gula merah harus benar-benar tanak ya teman-teman, kalau enggak cepat basi. Nah, untuk ketahanan sirup ini sendiri bisa bertahan 2 minggu sampai 3 minggu ya teman-teman, karena dia pakai gula merah itu enggak terlalu bertahan lama ya. Nggak tahu kenapa, tapi aku sudah coba dan hasilnya tuh kurang bagus kalau untuk waktu ya teman-teman. Kecuali kalau teman-teman bikinnya harus benar-benar tanak untuk perebusannya. Paling lama 3 minggu ya untuk tahan sirupnya teman-teman. Nah,
Kita akan rebus hingga tanak dan semua gulanya juga larut sempurna ya teman-teman. Nah, kita rebus dengan api sedang cenderung kecil. Kalau kita mau merebus agak lama, jadi kita harus kecilkan apinya ya. Nah, selanjutnya kita matikan kompornya setelah waktu yang sudah kita tentukan. Kemudian kita saring ya. Karena ini ada potongan serai, jadi serainya tidak boleh ikut ya. Nah, biar bersih untuk sirupnya. Ini hasilnya teman-teman. Ini cukup enak untuk campuran kopi ataupun kalau kita mau bikin wedang jahe ya, jadi tinggal seduh pakai 50 ml ya untuk sirupnya. Kemudian kita tuang 200 ml air panas. Kita bisa tambahkan dengan jeruk ataupun daun pandan. Cukup mudah kan? Dan selanjutnya kita akan buat resep yang kedua, yaitu sirup jahe, gula pasir dan gula aren. Jadi untuk gulanya ada 2. Ini kita akan pakai 250 gram jahe emprit. Kemudian ini ada gula aren, nanti kita akan pakai 4 sendok makan. Selanjutnya di sini aku sediakan juga serai. Ini pakai 3 batang serai. Kemudian ini pakai 250 gram gula pasir ya teman-teman. Untuk airnya kita akan pakai ini 500 ml sama seperti dengan resep yang pertama. Untuk serainya kita potong-potong seperti ini terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan kupas untuk jahe empritnya. Ini jahe empritnya sudah bersih ya teman-teman. Jadi untuk pemilihan jahe juga perlu, karena kalau kita beli di pasar biasanya banyak pasirnya, kita harus rendam dulu ya supaya bersihnya itu enggak terlalu repot ya. Nah, karena kita ngupasnya juga enggak dipotong sampai ke daging dalamnya, cuma kita kerik-kerik seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, ini sudah benar-benar bersih ya. Selanjutnya kita akan potong kecil-kecil untuk memastikan nanti kalau kita blender itu lebih gampang ya, enggak terlalu susah. Jadi jahenya harus benar-benar bersih ya teman-teman, karena banyak pasir biasanya kalau kita beli. Tapi kalau kita milihnya benar juga hasil jahenya bagus. Nah, seperti ini cukup bagus untuk jahe empritnya. Jadi dari waktu beli itu udah bersih ya. Nah, ini hasilnya setelah kita potong. Nah, selanjutnya kita akan blender. Untuk merek blendernya atau model blendernya terserah ya, pokoknya blender. Kita akan blender terlebih dahulu supaya halus, dan cara mengambil airnya biar lebih gampang ya. Untuk mengambil air sari dari jahenya, nah kita tuang air yang sudah kita sediakan tadi ya, 500 ml kita bagi 2. Nah, selanjutnya kita akan blender dan kita akan haluskan. Nah, setelah kita blender, kita akan keluarkan hasil blenderan jahe kita. Kemudian kita akan peras ya, atau kita akan keluarkan air jahenya. Nah, aku merasnya pakai saringan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai kain juga nggak apa-apa ya. Kalau bikinnya banyak harus pakai kain. Kalau seperti ini kurang maksimal ya untuk merasnya teman-teman. Kita akan lakukan ke semua jahe, dan kita akan lakukan berulang sampai 2 kali ya, karena cukup 2 kali saja untuk air jahenya sudah mulai bening ya teman-teman. Jadi kita cuma pakai 2 kali pemerasan dan 2 kali pemblenderan ya. Nah, untuk penyajian sirup jahe teman-teman kan suka bingung, gimana sih kok ada rasa pahit atau apa. Teman-teman harus tambahkan ya, atau aplikasikan ke minuman ditambah dengan bahan-bahan yang lain supaya rasanya itu enak ya teman-teman. Nah, ini pemblenderan 2 kali dan pemerasan 2 kali ya. Ini sudah mulai bening. Nah, ini selanjutnya kita diamkan sebentar untuk memisahkan pati dan sari jahenya ya. Patinya tidak kita pakai. Selanjutnya kita siapkan panci, kita saring air jahenya. Kita hanya pakai air jahenya ya teman-teman.
Untuk patinya tidak kita pakai. Aku berulang ya teman-teman. Untuk patinya tidak kita pakai. Supaya apa? Supaya hasil sirupnya bagus dan tahan lama ya. Kemudian ini kita tambahkan irisan batang serai dan kemudian kita masukkan gula putih. Dan kita akan rebus dengan api sedang cenderung kecil ya, sambil kita aduk. Kita akan rebus sekitar 20 menit sampai 25 menit ya teman-teman. Sekitar itu dengan api sedang cenderung kecil. Jadi kita untuk perebusannya kita pastikan benar-benar nanti sirupnya awet. Kemudian kita tambahkan ini 4 sendok makan gula aren ya. Kita pakai 4 sendok makan. Jadi untuk kedua sirup yang kita buat kali ini kalau menurut aku lebih cocok yang ini pakai gula putih dan gula aren ya teman-teman. Karena ini cukup tahan lama. Bisa tahan 1 bulan ini teman-teman. Dan di suhu ruang pun dia lumayan tahan. Karena dia ada pengawet alami yaitu gula putihnya. Kalau gula aren kurang tahan lama ya teman-teman. Paling tahan 3 minggu. Nah, seperti ini. Kita akan rebus dengan waktu yang sudah kita tentukan tadi ya. Nah, setelah tanak kita matikan kompornya. Setelah dingin kita baru saring ya. Tunggu dingin teman-teman. Nah, seperti ini. Supaya ampas-ampasnya tidak ikut dan hasil sirupnya itu bagus. Ini hasilnya. Dan selanjutnya kita bisa simpan di botol ya. Untuk kita bisa gunakan langsung atau kita simpan di botol untuk sisanya. Nah, seperti ini hasilnya. Jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan, minuman, atau sirup, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sebagai tanda support pada channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. God bless you all.